Anggota DPRD Banyuwangi sekaligus politikus Partai Gerindra, Suito, akhirnya meminta maaf setelah didemo ratusan kepala desa pada Senin 17 November. Melalui pengeras suara, Suito melayangkan permohonan maaf kepada massa dengan melakukan klarifikasi atas ucapannya. Suito berkata bahwa tujuannya mengeluarkan pernyataan tak lain dengan alasan agar para kepala desa bisa lebih baik melayani warga. Ia menegaskan bahwa dirinya memutuskan untuk menarik kata-kata yang sebelumnya menyinggung banyak hati kepala desa se-Banyuwangi. Suito turut meminta agar seluruh pihak bisa menjaga kondusivitas agar Banyuwangi bisa kembali aman. Adapun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan kepala desa di Banyuwangi ini dilatar belakangi oleh ucapan Suito yang menuding bahwa Kades melakukan korupsi. Suito menyebut ada sebanyak 80% Kades yang melakukan pemotongan bantuan sosial atau bansos untuk disalurkan kepada masyarakat. Sementara itu menanggapi permintaan maaf dari Suito, Ketua Asosiasi Kades se-Banyuwangi Budi Harto mengaku menerima permintaan maaf politikus Partai Gerindra tersebut dengan lapang dada. Menurutnya permintaan maaf yang dilayangkan oleh Suito secara terbuka sudah cukup untuk mengobati luka para Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kepala desa hari ini bisa berkumpul di kantor DPRD untuk meluruskan segala permasalahan dan silaturahmi, saling juga mengisi apa kekurangan kita masing-masing, baik dari kepala desa maupun anggota DPR. Terkait masalah pernyataan saya yang kemarin adalah yang lagi viral, saya sampaikan yang pertama, saya atas nama pribadi apa yang saya katakan itu salah. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Tidak ada kegiatan apapun dalam hidup saya. Saya hanya kepingin Banyuwangi, baik kepala desa atau anggota DPR, bisa melayani rakyatnya dengan baik. Pernyataan saya yang 80% kepala desa Banyuwangi mengkorupsi dana bansos itu salah. Dalam posisi itu saya sebagai pribadi saya mohon maaf, saya cabut kata-kata saya, tapi dengan harapan mari kepala desa dan anggota DPR bergandengan tangan untuk mengawal program pemerintah pusat agar sampai ke sasarannya. Oke. Untuk yang di TikTok segera di TikTok. Ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepala desa dan teman-teman anggota DPR dan media keseluruhan. Mari jaga Banyuwangi supaya kondusif, Banyuwangi aman, Banyuwangi sejahtera, dan kita bisa pengabdian dengan baik. Kantor DPRD Banyuwangi, Jawa Timur digeruduk oleh ratusan kepala desa atau Kades pada Senin 17 November. Aksi penggerudukan ini dilatar belakangi dari pernyataan salah satu anggota DPRD Banyuwangi bernama Suito. Dalam pernyataannya, Suito menuding sebanyak 80% Kades di Banyuwangi terindikasi melakukan korupsi. Mereka dituduh melakukan pemotongan bantuan sosial atau bansos yang disalurkan kepada masyarakat. Pada akhirnya pertemuan tertutup pun dilakukan yang berisi tuntutan klarifikasi dari Suito yang merupakan anggota DPRD Banyuwangi sekaligus politikus Partai Gerindra yang melayangkan tudikan awal. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Aflahul Abidin. Halo rekan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi demo rekan? Apakah masih dipadati oleh massa? Baik, terima kasih rekan Arin. Jadi bisa saya sampaikan untuk saat ini demo atau aksi massa yang dilakukan oleh kepala desa, puluhan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi terjadi pada sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan aksi massa atau aksi demo hanya berlangsung mungkin sekitar 1 atau 2 jam saja karena memang
setelah itu para kepala desa dikumpulkan atau diajak untuk menggelar pertemuan bersama para pimpinan anggota DPRD, termasuk dengan anggota DPRD bernama Suwito dari fraksi atau dari Partai Gerindra yang diminta klarifikasinya terkait pernyataannya ke publik tentang 80% kepala desa di Banyuwangi terindikasi koruptif, dan dalam pertemuan tersebut yang berlangsung sekitar 1 jam dapat diselesaikan dengan damai, dan kemudian Suwito atau anggota DPRD tersebut menyampaikan klarifikasi kepada para massa, yakni kepada para anggota atau para anggota asosiasi kepala desa, dan pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan secara publik di hadapan para massa yang hadir. Begitu, Arin. Oke, baik. Rekan bisa dijelaskan apa saja tuntutan yang dilayangkan oleh massa kepada DPRD? Baik, jadi memang anggota DPRD ini datang ke maksud saya, jadi memang kepala-kepala desa ini datang ke DPRD utamanya yakni untuk menyampaikan klarifikasi atau meminta klarifikasi kepada anggota DPRD bernama Suwito terkait ucapannya ke publik beberapa waktu lalu, yang kemudian ucapan itu tersebar di media sosial dan menjadi viral terkait ucapan bahwa 80% kepala desa di Banyuwangi itu terindikasi korupsi, dan tuntutan itu disampaikan para kepala desa kepada pimpinan DPRD termasuk kepada Suwito, dan satu tuntutan para kepala desa adalah meminta klarifikasi agar Suwito menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi dari mana ucapan tersebut bisa ia dapat sehingga menjadi keramaian atau menjadi viral dan sampai menjadi perbincangan publik di Banyuwangi. Dan setelah Suwito menyampaikan permohonan maaf, para kepala desa menyampaikan sudah legowo dan menerima, sehingga kasus tersebut ditutup atau diselesaikan secara baik-baik atau secara damai dan tidak berlanjut di proses hukum atau proses yang lainnya. Begitu, Arin. Oke, baik. Tapi dari pihak DPRD Banyuwangi sendiri, apakah tidak ada memberikan sanksi khusus terhadap anggotanya, Rekan, atas kasus ini? Baik, jadi memang karena kasus ini baru dibicarakan pada hari ini, masih akan dibahas lebih lanjut terkait langkah yang akan dilakukan oleh DPRD Banyuwangi. Apalagi salah satunya karena Suwito ini juga menjabat sebagai ketua atau kepala badan kehormatan di DPRD Banyuwangi, sehingga keputusan-keputusan ke depan akan ditinjau langsung oleh para pimpinan DPRD Banyuwangi, termasuk ada tidaknya sanksi untuk anggota DPRD Suwito tersebut. Namun memang untuk saat ini memang permasalahan antara kepala desa dengan Suwito telah berakhir secara damai, dan tadi juga disampaikan kesepakatan bahwa para kepala desa menerima atau tidak mempermasalahkan atau sudah legowo menerima permintaan maaf dari Suwito. Begitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih Rekan Aflahul atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Pak Bram dari pemerintah untuk ikut mendampingi yang punya program Dinsos ini. Mana Pak Bram? Moga teman-teman masuk di ruang utama, dipersilakan. Mohon salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang ditunjuk? Salah satu untuk memimpin doa supaya lancar semuanya. Ayo sini, supaya suasananya lebih lancar semuanya, damai. على ديني ونشرية صوت حبيبك إلهي Mas, sampai mundur, Mas.
Datang ke gedung Dewan dalam rangka silaturahmi. Yang kedua, klarifikasi terkait dengan pernyataan salah satu oknum anggota Dewan. Alhamdulillah, semua apa yang disampaikan di TikTok maupun di medsos yang begitu bikin heboh Banyuwangi, semuanya persoalannya sudah jelas. Dan apa yang disampaikan itu tidak benar. Ini yang harus digarisbawahi, itu yang disampaikan oleh Bapak Suwito selaku anggota Dewan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Poin yang membuat para kepala desa kurang berkenan apa sih Pak dalam pernyataannya itu? Pernyataannya itu adalah 80% kepala desa sekabupaten Banyuwangi melakukan pemotongan sehingga per transaksi mendapat keuntungan 24 juta. Itu dasarnya dari mana kita bingung. Ternyata kita tanya di dalam ruangan tadi itu hanya kepleset lidah. Itu kesimpulannya. Itu, Pak, ya? Insya Allah itu tidak ada. Tadi kan Pak Suwito sudah minta maaf. Mungkin sikapnya para kepala desa mungkin agak seperti itu. Saya kira kita ini kan semua adalah para pemimpin desa. Kalau sudah ada permohonan maaf, yes, insya Allah sementara ini kita terima, kita lapang dada semuanya. Karena beliau sudah jelas terang-terangan di hadapan kita semua sudah menyampaikan permohonan maaf. Saya kira itu. Dan sudah clear Pak ya? Alhamdulillah sudah clear. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.